Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ramadan, NIM 2023 1035 0311 010, kelas Peternakan 4A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit antraks. Sebelum saya menjelaskan tentang penyakit antraks, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit antraks. Penyakit antraks adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini dapat menghasilkan spora yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama, baik di tanah maupun dalam lingkungan lain yang kering dan tidak banyak aktivitas mikroba. Yang pertama, penyebab dan karakteristik Bacillus anthracis. Bacillus anthracis adalah bakteri yang gram positif yang berbentuk batang dan dapat membentuk spora. Spora ini sangat tahan terhadap suhu tinggi, radiasi, dan kekeringan, menjadikannya sangat berbahaya karena dapat bertahan dalam waktu lama di lingkungan yang tidak bersih. Ketika spora ini masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia, mereka dapat aktif dan memulai berkembang biak, menghasilkan racun dan menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan fungsi tubuh. 2. Transmisi dan penularan. Penyakit antraks umumnya menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, domba, dan kuda yang terpapar tanah yang terkontaminasi spora. Penularan pada manusia biasanya terjadi melalui 3 jalur utama. Yang pertama, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Yang kedua, inhalasi spora. Yang ketiga, pencernaan. Penularan melalui makanan. Poin yang ketiga, gejala penyakit antraks. Antraks dapat memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk yang masing-masing memiliki gejala yang berbeda. 3 bentuk utama penyakit antraks pada manusia adalah: yang pertama, bentuk kulit; yang kedua, bentuk paru-paru; yang ketiga, bentuk pencernaan; yang keempat, bentuk injeksi. Poin keempat, diagnosis penyakit antraks. Diagnosis antraks didasarkan pada gejala klinis, riwayat kontak hewan atau produk hewan yang terinfeksi, dan hasil tes laboratorium. Beberapa tes yang biasa digunakan untuk mendiagnosis antraks meliputi kultur bakteri, tes PCR, dan tes serologis. Poin yang kelima, pengobatan penyakit antraks. Penyakit antraks dapat diobati dengan antibiotik, tetapi keberhasilan pengobatannya sangat bergantung pada seberapa cepat pengobatan dimulai setelah terpapar. Pengobatan dengan antibiotik seperti ciprofloxacin, doxycycline, atau penisilin sangat efektif dalam mengatasi infeksi antraks, terutama pada bentuk kulit. Poin selanjutnya, pencegahan dan pengendalian. Pencegahan penyakit antraks lebih mudah dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah biosecurity seperti menjaga kebersihan dan sanitasi di tempat-tempat yang berhubungan dengan hewan ternak dan produk hewan. Yang kedua, memastikan daging hewan diproses dan dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak di daerah yang terinfeksi atau berisiko tinggi. Poin selanjutnya, proyeksi dan potensi ancaman bioterorisme. Selain menjadi ancaman kesehatan publik biasa, antraks juga memiliki potensi sebagai senjata biologis. Spora Bacillus anthracis
sangat tahan terhadap lingkungan dan dapat digunakan untuk serangan bioterorisme. Pada tahun 2001, serangan antraks melalui surat di Amerika Serikat menyebabkan kekhawatiran besar tentang potensi penggunaan antraks sebagai senjata biologis. Hal ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap bahan-bahan bahaya ini. Jadi kesimpulannya tentang penyakit yang saya jelaskan tadi adalah penyakit antraks adalah infeksi yang sangat serius dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Meskipun bentuk infeksi kulit dapat diobati dengan antibiotik, bentuk-bentuk lain seperti antraks saluran pernapasan dan gastrointestinal memerlukan penanganan yang sangat cepat dan intensif. Jadi masyarakat dan petani perlu tetap waspada, terutama di daerah-daerah yang memiliki sejarah wabah antraks untuk menghindari terjadinya infeksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.